Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menggambarkan orang-orang pada zamannya Yesus yang sudah lumpuh suara hatinya. Yesus mengumpamakan mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Orang-orang pada zamannya Yesus itu mempunyai mata, tetapi tidak mau melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak mau mendengar. Mereka berhadapan dengan kebenaran, kebaikan, dan keselamatan. Tetapi mereka tidak mampu menangkapnya, tidak terbuka, tidak menerima, tidak tanggap. Mereka cuma mau jadi penonton saja, pasif, tidak mau mengambil sikap. Mereka takut berkomitmen menerima Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima pewartaan Yohanes Pembaptis maupun pewartaan dirinya sendiri. Ketika Yohanes Pembaptis melayani, banyak orang menuduh dia kerasukan setan karena tinggal menyendiri di padang gurun dan memakai pakaian yang aneh dengan memakan makanan yang aneh juga. Tetapi mereka yang menolak Yohanes itu adalah orang yang sama yang menolak Yesus juga. Ini terbukti karena mereka menuduh Yesus sebagai orang berdosa, pelahap, peminum. Karena Yesus senang bergaul dengan orang berdosa dan karena dia tidak hidup seperti Yohanes Pembaptis. Sebenarnya saudara-saudari, secara tidak langsung Yesus bertanya kepada orang Yahudi, "Apa sih maumu?" Mereka telah mendengar seruan Yohanes Pembaptis. Namun mereka cuma memberi komentar negatif dan menolaknya. Kemudian Yesus datang memberitakan kebenaran kerajaan Allah. Itu pun cuma mereka komentari secara negatif dan akhirnya mereka menolak. Injil hari ini, saudara-saudari, menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menanggapi orang-orang yang suka berkomentar atau mengkritik orang lain, tetapi tidak berbuat apa-apa. Mereka lebih mengutamakan wacana daripada perilaku.
banyak ngomong, tetapi tidak berbuat. Saudara-saudariku, masa Advent yang sedang kita jalani sekarang ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya di dalam diri, apa maumu dalam hidup ini? Tidak sedikit pengalaman kita yang mengatakan bahwa kita cuma mau jadi penonton, yang tidak mau ikut ambil bagian, yang pandai memberi komentar negatif terhadap situasi di sekitar kita. Dan apa situasi di sekitar kita? Oh, macam-macam. Bisa jadi itu adalah situasi keluarga kita, situasi lingkungan atau paroki kita, atau situasi gereja kita. Bahkan situasi tempat kerja kita, situasi kota, bahkan negara kita sendiri. Kelihatannya kita seperti orang yang peduli, yang mengharapkan situasi lebih baik. Tetapi, apakah kita cuma jadi penonton saja yang mengutamakan wacana daripada perilaku yang bergerak untuk ikut ambil bagian? Orang yang demikian itu kurang menghayati imannya atau tidak pernah menghayati imannya, melainkan hanya omong-omong atau diskusi saja. Dan demikian, dia tidak berhikmat. Tidak jarang dalam kehidupan ini kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita sampaikan itu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Orang beriman bukanlah orang-orang manja yang dididik untuk melepaskan diri dari salib. Kita justru dipanggil untuk memanggul salib, melatih dan mengembangkan sikap iman untuk bertumbuh dalam pengharapan akan Dia, bersabar dalam kesesakan, dan teguh dalam iman. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa hikmat yang diberikan Allah kepada kita dibenarkan oleh perbuatan kita. Artinya, beriman kepada Allah pertama-tama dan terutama dapat dilihat atau disaksikan dalam perilaku atau cara bertindak kita. Semoga hari ini pun Tuhan akan membenarkan hikmat-Nya dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan tindakan kita. God bless you.